Kalau kamu lewat daerah kota tua malam-malam, jangan pernah menoleh ke rumah tua bercat abu-abu di pojokan jalan. Katanya, sekali saja kamu melihat jendelanya, bayangan dari dalam akan balik menatapmu. Kalimat itu selalu terngiang di kepala Dina sejak ia mendengarnya dari seorang pedagang kaki lima. Awalnya ia menganggapnya hanya cerita iseng untuk menakut-nakuti wisatawan, tapi malam itu, rasa penasarannya membuat ia berhenti tepat di depan rumah yang dimaksud. Rumah itu berdiri di antara bangunan kolonial lain yang kini ramai dijadikan kafe dan museum. Tapi berbeda dengan sekitarnya, rumah bercat abu-abu kusam itu tetap terbengkalai, seakan sengaja dibiarkan menua bersama rahasianya. Tirai lusuh di lantai 2 bergeser pelan, dan Dina merasa jelas ada sesuatu di balik jendela itu. Matanya terbelalak, napasnya tercekat, seolah ia sedang diawasi. Ia tahu langkahnya seharusnya mundur, tapi justru kakinya melangkah maju, melewati pagar berkarat dan masuk ke halaman. Begitu ia menginjak tanah rumah itu, suara ramai kota lenyap seketika, berganti dengan kesunyian aneh yang menekan telinga. Udara di sekitarnya lebih dingin, bau lembab bercampur angin menusuk hidung. Pohon besar di samping rumah menjulang dengan cabang menjuntai seperti tangan yang siap meraih siapa saja yang lewat. Dina menatap pintu kayu rapuh di hadapannya. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu yang dingin. Pintu itu berderit keras ketika didorong, mengeluarkan suara panjang yang membuat bulu kuduknya meremam. Ruang tamu terbentang dengan lantai kayu retak-retak, debu menutupi hampir semua perabot. Namun ada hal aneh, di dekat pintu terdapat wadah kecil berisi bunga melati yang sudah layu, seolah ada seseorang baru saja menaruhnya di sana. Siapa yang meletakkan itu? Bukankah rumah ini sudah kosong puluhan tahun? Dina berjalan masuk dengan hati-hati. Pandangannya tertuju pada sebuah cermin besar yang tergantung di dinding. Retakan menyebar di permukaan kaca, tapi tetap memantulkan bayangannya. Hanya saja, sesuatu tidak wajar. Bayangan dirinya di cermin terlihat sedikit miring, padahal ia berdiri tegak. Dadanya mulai sesak, tapi rasa penasaran lebih kuat. Ia menoleh ke arah tangga kayu di pojok ruangan ketika mendengar suara berderit, seolah ada langkah pelan di lantai atas. Suara itu semakin jelas, meski tidak ada siapapun yang terlihat. Dengan berani ia menapaki tangga satu persatu. Udara makin dingin, dan suara seperti bisikan samar menyebut namanya. Dina, ia terhenti, menatap sekeliling dengan jantung berdegup kencang, tapi tidak ada seorang pun. Di ujung lorong lantai 2, salah satu pintu terbuka sendiri, menimbulkan suara decit panjang. Dina melangkah mendekat, rasa takutnya bercampur keinginan kuat untuk tahu apa yang ada di dalam. Kamar itu suram, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari jendela buram. Di tengah ruangan ada sebuah meja kayu tua, di atasnya tergeletak buku lusuh berdebu. Ia meraih buku itu dengan tangan gemetar, meniup debunya, lalu membuka halaman pertama. Tulisan tangan yang berantakan namun jelas terbaca membuat tengkuknya merinding. Rumah ini butuh penjaga. Siapa yang masuk, tidak akan keluar dengan mudah. Jendela kamar tiba-tiba terbanting keras, tirai bergoyang liar seolah ada angin kencang dari luar, padahal udara di luar sangat tenang. Dina tersentak mundur, buku terjatuh ke lantai, halaman-halamannya terbuka sendiri seperti ada tangan yang membolak-balik. Suara tawa lirih bergema di telinganya, suara yang tidak berasal dari satu titik, melainkan dari segala arah. Ia meraih buku itu lagi dengan panik, membuka halaman terakhir, dan matanya membelalak ketika menemukan tulisan lain, sebuah daftar nama. Tangannya gemetar saat membaca salah satu nama yang begitu familiar. Nama kakek buyutnya ada di sana. Napasnya terhenti sesaat, pikiran berputar cepat, mencoba mencari penjelasan. Mengapa nama keluarganya ada di buku ini? Ia membaca lebih jauh, hingga menemukan kalimat yang membuat darahnya membeku. Generasi berikutnya akan kembali ke rumah ini, untuk menggantikan yang lama. Langkah pelan terdengar dari belakang. Dina menoleh, tapi tidak ada siapapun. Namun dari sudut matanya, cermin retak di ruang tamu lantai bawah memantulkan sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Ia melihat sosok perempuan bergaun putih berdiri di belakang dirinya, padahal saat ia menoleh ke arah lorong, sosok itu tidak ada. Bayangan dalam cermin tetap menatapnya, semakin mendekat, wajahnya samar, rambut panjang menutupi sebagian besar wajahnya. Perlahan tangan pucat sosok itu menempel dari dalam cermin, seakan ingin merobek batas kaca dan keluar. Seluruh rumah tiba-tiba bergetar halus. Lampu gantung tua di ruang bawah bergoyang, pintu-pintu menutup keras satu persatu, dan dari berbagai sudut terdengar suara tangisan lirih bercampur bisikan. Dina berlari ke arah tangga, mencoba keluar, tapi ketika sampai di pintu depan, gagangnya tidak bisa digerakkan. Seolah terkunci rapat dari luar. Ia mengguncangnya, memukul-mukul, tapi sia-sia. Keringat dingin membasahi pelipisnya.
Ketika ia menoleh lagi, sosok perempuan itu kini berdiri nyata di tangga. Tubuhnya tegak namun gerakannya pelan, menoleh ke arah Dina dengan kepala miring. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya bergerak tanpa suara sebelum akhirnya berbisik, "Kamu, akhirnya kembali." Dina berteriak, mencoba berlari ke arah jendela untuk mencari jalan lain. Namun langkahnya berat, seolah lantai rumah menahan kakinya. Bayangan-bayangan lain mulai muncul di sekeliling, samar tapi semakin jelas, seperti orang-orang yang pernah terperangkap di dalam rumah itu. Suara bisikan mereka menyatu, memanggil namanya berulang kali. Pandangannya kabur, tubuhnya melemah, dan di detik terakhir sebelum kesadarannya hilang, ia melihat sosok perempuan itu mengulurkan tangan, menyentuh wajahnya dengan dingin menusuk. Keesokan harinya, warga sekitar yang terbiasa melintas terkejut melihat pintu rumah itu sedikit terbuka. Salah satu pedagang penasaran dan mengintip ke dalam. Namun, rumah itu tampak kosong seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda siapapun yang masuk malam sebelumnya. Hanya ada cermin retak di ruang tamu. Ketika mereka memperhatikannya lebih dekat, samar-samar terlihat wajah perempuan muda menatap dari dalam cermin. Matanya kosong, senyumnya tipis, dan wajah itu menyerupai Dina. Sejak hari itu, desas-desus semakin kuat. Banyak pengunjung kota tua yang mengaku melihat seorang perempuan berdiri di jendela lantai 2 rumah abu-abu itu. Rambut panjang menutupi wajahnya, kadang tersibak angin menampakkan senyum samar. Dan siapapun yang nekat menatap terlalu lama, katanya, selalu merasa diawasi sampai berhari-hari kemudian, seolah bayangan dari rumah itu sudah menempel mengikuti kemanapun mereka pergi.